Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma bawang putih yang ditumis dengan mentega memenuhi dapur pagi itu, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan rintik hujan di luar jendela. Saras tersenyum kecil sembari mengaduk fettuccine carbonara di dalam wajan. Ini adalah resep rahasia yang ia pelajari dari mendiang ibunya. Kental, gurih, dan selalu berhasil menenangkan jiwa yang sedang gundah. Saras melirik jam dinding berbentuk bunga matahari yang tergantung di dapur. Pukul 10 pagi. Ia tahu Maya pasti sedang meringkuk di bawah selimut sekarang. Tadi malam, sebuah pesan singkat dari Maya masuk ke ponselnya. "Ras, kepalaku berat sekali. Sepertinya aku tumbang. Jangan cari aku dulu ya. Aku mau tidur seharian." Membaca pesan itu, hati Saras langsung mencelos. Bagi Saras, Maya bukan sekadar sahabat. Wanita itu adalah saudara perempuan yang tidak pernah ia miliki. Mereka telah melewati masa kuliah yang berat, tangis putus cinta, hingga momen haru saat Saras menikah dengan Aris 5 tahun lalu. Maya selalu ada di sana, menggenggam tangannya. Maka, diam di rumah saat Maya sakit bukanlah pilihan bagi Saras. Sedikit parmesan lagi, gumamnya pada diri sendiri. Ia memasukkan pasta itu ke dalam wadah kedap udara berwarna jingga, lalu membungkusnya dengan kain serbet bermotif kotak-kotak. Tak lupa, ia menyiapkan 1 botol jus jeruk segar yang baru diperasnya sendiri. Baginya, pelayanan adalah bahasa cintanya yang paling tulus. Saat ia sedang merapikan tas bekalnya, sebuah lengan kokoh melingkar di pinggangnya dari belakang. Aroma parfum sandalwood yang maskulin segera menyerbu indera penciumannya. Aris, suaminya, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. "Masak apa, sayang?" Wanginya sampai ke kamar mandi. Bisik Aris sambil mengecup tengkuk Saras. Saras terkekeh kecil, merasa beruntung. "Ini untuk Maya. Dia sedang sakit. Aku mau mampir sebentar ke rumahnya sebelum pergi ke butik." Tubuh Aris tampak menegang sesaat. Atau mungkin itu hanya perasaan Saras saja. Aris melepaskan pelukannya dan berjalan menuju meja makan untuk mengambil segelas air putih. "Maya sakit? Oh, pantas saja dia tidak membalas email kantorku kemarin," ujar Aris datar, matanya tertuju pada gelas airnya. "Tapi, apa tidak merepotkan? Kamu kan ada janji dengan penjahit jam 11 nanti." "Hanya sebentar, Mas. Aku cuma mau menaruh makanan di meja makan atau di kamarnya, lalu pergi." "Aku tidak tega membayangkan dia sendirian dan kelaparan dalam keadaan demam," jawab Saras tulus. Aris mengangguk, lalu memeriksa arlojinya. "Aku juga ada rapat mendadak pagi ini. Mungkin aku akan pulang terlambat. Jangan menungguku untuk makan malam, ya?" "Iya, Mas." Semangat kerjanya, Saras mendekat dan merapikan kerah kemeja suaminya dengan penuh kasih. Aris tersenyum, memberikan kecupan singkat di kening Saras, lalu bergegas pergi dengan tas kerjanya. Saras menatap punggung suaminya hingga menghilang di balik pintu depan. Dalam hatinya, ia merasa hidupnya benar-benar diberkati. Ia memiliki suami yang pekerja keras dan seorang sahabat yang sangat setia. Apalagi yang bisa diminta oleh seorang wanita? Saras mengambil kunci mobilnya. Ia mengenakan kardigan rajut tipis untuk menghalau hawa dingin sisa hujan. Di dalam mobil, ia memutar musik instrumental yang tenang. Sepanjang perjalanan menuju perumahan tempat Maya tinggal, pikirannya melayang pada kenangan-kenangan manis bersama sahabatnya itu. Ia ingat bagaimana Maya membantunya memilih gaun pengantin. Saat itu, Maya menangis lebih kencang daripada Saras sendiri, mengatakan betapa bahagianya dia melihat Saras menemukan pria sehebat Aris. Maya bahkan seringkali menjadi penengah jika Saras dan Aris sedang berselisih paham kecil. Maya adalah perekat dalam hidupnya. Rumah Maya terletak di sebuah klaster tenang dengan deretan pohon mahoni di sepanjang jalannya. Saat Saras memasuki gerbang kompleks, ia merasakan dorongan aneh di dadanya, sebuah debaran kecil yang tidak nyaman. Ia menepisnya, mengira itu mungkin hanya efek karena ia belum sempat sarapan dengan benar. "Mungkin aku hanya terlalu khawatir pada Maya," pikirnya. Saras membelokkan mobilnya ke jalan rumah Maya. Dari kejauhan,
Rumah bergaya minimalis dengan cat abu-abu itu tampak tenang. Tirai-tirai jendelanya masih tertutup rapat, memperkuat dugaan bahwa pemiliknya memang sedang beristirahat total. Saras memarkir mobilnya sedikit agak jauh dari pagar, karena ada mobil box tetangga yang sedang bongkar muat di depan rumah sebelah. Ia turun dari mobil sambil menjinjing tas bekal yang masih terasa hangat di tangannya. Senyumnya mengembang, membayangkan betapa senangnya Maya saat mencium aroma carbonara favoritnya. Namun, saat ia melangkah masuk melalui gerbang kecil yang tidak terkunci, langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya tertuju pada meja kayu di teras rumah Maya. Di sana, di atas meja yang biasanya dihiasi pot sukulen kecil, terletak sebuah benda yang sangat ia kenali. Sebuah helm motor berwarna hitam matte dengan stiker kecil logo klub otomotif di bagian belakangnya. Napas Saras tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdentum keras, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia sangat mengenal helm itu. Ia sendiri yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun suaminya tahun lalu. Helm yang seharusnya sedang berada di parkiran kantor Aris, atau setidaknya terkunci di bagasi motor yang jarang dipakai Aris kecuali untuk jarak dekat. Mengapa helm Aris ada di teras rumah Maya yang sedang sakit? Saras merasa dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Suara burung gereja yang tadinya riuh mendadak lenyap. Dingin mulai merambat dari ujung jarinya, membuat tas bekal di tangannya terasa berkali-kali lipat lebih berat. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Aris mampir sebentar untuk mengantar dokumen? Tapi bukankah tadi dia bilang ada rapat mendadak? Dan kenapa dia memakai motor? Padahal tadi dia pergi membawa mobil? Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mulai menggerogoti logikanya. Saras melangkah maju, sangat perlahan, nyaris tanpa suara. Setiap tapak kakinya di atas lantai teras terasa seperti dentuman palu di kepalanya. Ia sampai di depan pintu kayu jati itu. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah selebar beberapa sentimeter. Dari dalam, sayup-sayup terdengar suara yang membuat sekujur tubuh Saras membeku. Bukan suara rintihan orang sakit, melainkan suara tawa rendah yang sangat ia kenali sebagai suara suaminya, diikuti oleh desah manja seorang wanita yang selama ini ia sebut sebagai saudari. Saras mendekatkan telinganya ke celah pintu, dan di detik itulah, dunianya runtuh berkeping-keping. Celah pintu itu hanya terbuka sekitar 2 sentimeter. Namun cukup lebar untuk mengalirkan kebenaran yang memuakkan ke telinga Saras. Ia menahan napas. Dadanya terasa sesak seolah pasokan oksigen di teras itu mendadak habis. Di dalam sana, di ruang tamu yang sering mereka gunakan untuk minum teh bersama, terdengar suara Maya, sahabat yang tadi pagi ia cemaskan hingga ia rela bangun lebih pagi untuk memasak. "Mas, pelan-pelan, nanti kalau ada tetangga yang dengar bagaimana?" Suara Maya terdengar manja, jauh dari kesan wanita yang sedang terbaring lemah karena demam. Ada nada tawa kecil di sela kalimatnya. Sebuah nada yang hanya dikeluarkan wanita saat sedang menggoda kekasihnya. Siapa yang akan dengar? Saras sedang sibuk di butiknya. Dia itu terlalu mudah percaya. "Maya, tadi pagi saja dia sibuk memasak untukmu. Dia pikir sahabat terbaiknya sedang sekarat." Sahut sebuah suara bariton yang sangat akrab di telinga Saras. Itu suara Aris, suaminya. Pria yang tadi pagi mengecup keningnya dengan penuh kelembutan sebelum berangkat kerja. Aris yang ia kenal sebagai pria jujur, setia, dan tidak pernah sedikit pun menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dalam pernikahan mereka. Saras merasakan perutnya mual. Setiap kata yang diucapkan Aris seperti racun yang meresap ke dalam pori-porinya. Ia ingin sekali menendang pintu itu, masuk ke dalam, dan melemparkan pasta panas ini ke wajah mereka berdua. Namun, tubuhnya justru membeku. Logikanya berperang dengan emosinya. Ia butuh mendengar lebih banyak, bukan karena ia ingin menyakiti dirinya sendiri, tetapi karena ia butuh kepastian bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. "Kamu jahat sekali pada istrimu sendiri, Mas," goda Maya lagi. "Tapi aku suka. Jadi, kapan kita akan mengakhiri sandiwara ini? Aku lelah harus berpura-pura menjadi pendengar setianya setiap kali dia curhat tentang masalah rumah tangga kalian. Sabar, sayang. Kita butuh waktu sedikit lagi. Semua aset yang atas nama Saras harus pelan-pelan kita pindahkan.
Kalau aku menceraikannya sekarang, aku tidak akan dapat apa-apa. Kamu maukan hidup mewah bersamaku di Singapura nanti? Kalimat Aris bagaikan petir di siang bolong. Bukan hanya pengkhianatan fisik, ternyata ini adalah sebuah rencana perampokan sistematis terhadap hidupnya. Saras memejamkan mata rapat-rapat. Air mata panas mulai mengalir di pipinya. Namun ia segera menyekanya dengan kasar. Ia tidak boleh menangis sekarang. Isak tangis hanya akan membongkar keberadaannya. Saras memberanikan diri sedikit mengintip melalui celah. Pemandangan di dalam jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Aris sedang duduk di sofa, dan Maya bersandar mesra di bahunya. Maya mengenakan sil robe merah hati, pemberian Saras saat ulang tahun Maya tahun lalu. Pemandangan itu begitu mencolok, begitu vulgar di mata Saras. Sahabatnya menggunakan hadiah darinya untuk menggoda suaminya sendiri. Aku merasa bersalah sedikit, ucap Maya sambil memainkan jemari Aris. Saras itu baik sekali. Kadang aku merasa dia terlalu suci untuk dikhianati seperti ini. Aris tertawa sinis. Suara tawa yang belum pernah Saras dengar sebelumnya. Baik? Dia membosankan. Maya. Terlalu lurus. Terlalu kaku. Hidup dengannya seperti membaca buku teks sekolah. Sedangkan bersamamu, aku merasa hidup. Mendengar kata, membosankan. Saras merasa seolah ada belati yang diputar di dalam hatinya. Selama ini ia berusaha menjadi istri yang sempurna, mendukung karir Aris, mengurus rumah dengan teliti, dan selalu memberikan ruang bagi suaminya. Ternyata, semua pengorbanan itu hanya dianggap sebagai sebuah kebosanan yang patut dikhianati. Tangan Saras semakin gemetar. Tas bekal di tangannya terasa semakin berat. Seberat beban pengkhianatan yang baru saja ia ketahui. Ia melihat helm di meja teras lagi. Sekarang ia mengerti mengapa Aris menggunakan motor. Aris memarkir mobilnya di tempat lain, mungkin beberapa blok dari sini, lalu menggunakan motor simpanannya agar tidak mencolok di depan rumah Maya. Sebuah rencana yang sangat rapi. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Aku ambil air minum dulu ya, Mas. Haus sekali setelah kau tahu. Suara Maya terdengar semakin jelas. Saras tersentak. Ia harus segera pergi. Jika ia tertangkap di sini sekarang, ia akan kehilangan momentum. Ia bukan lagi Saras yang lemah. Sebuah api kemarahan yang dingin mulai menyala di dasar jiwanya. Ia tidak ingin konfrontasi murahan di teras rumah ini. Ia ingin sesuatu yang lebih besar. Ia ingin mereka membayar setiap detik rasa sakit yang ia rasakan sekarang. Saras berbalik dengan sangat hati-hati. Setiap langkahnya diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bunyi pada lantai kayu teras. Ia melangkah keluar dari pagar. Jantungnya masih berpacu seperti kuda liar. Saat mencapai trotoar, ia melihat tas bekal di tangannya. Dengan gerakan cepat dan penuh rasa jijik, Saras meletakkan tas berisi pasta itu di samping tempat sampah besar di pojok jalan. Makanan penuh kasih itu kini tak lebih dari sampah. Sama seperti hubungan mereka. Ia masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan mendadak seluruh tubuhnya lemas. Ia menyandarkan kepalanya di setir mobil. Napasnya tersengal-sengal. Bayangan Aris dan Maya tertawa di dalam sana terus berputar di kepalanya seperti film horor yang diputar berulang-ulang. 5 tahun. Bisiknya dengan suara serak. 5 tahun aku hidup dengan monster. Saras melihat bayangannya di spion tengah. Matanya merah. Riasannya sedikit luntur karena air mata. Namun ada binar baru di sana. Bukan lagi binar kebahagiaan yang lugu, melainkan binar kebencian yang tajam. Ia menyalakan mesin mobil. Mesin itu menderu pelan, seolah ikut merasakan amarah sang pemilik. Ia tidak langsung pulang. Ia butuh waktu untuk menata pikirannya. Ia harus kembali ke rumah sebelum Aris pulang. Ia harus tetap menjadi Saras yang membosankan dan mudah percaya, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Ia harus memastikan bahwa rencana Aris untuk mengambil asetnya gagal total. Saras menggenggam erat kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Sambil menginjak pedal gas, ia berjanji pada dirinya sendiri. Mereka pikir mereka telah menghancurkan jiwaku hari ini. Mereka salah.
Mereka hanya baru saja membangunkan sisi diriku yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mobilnya meluncur menjauhi komplek itu, meninggalkan helm hitam di atas meja teras sebagai saksi bisu pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Perjalanan pulang itu terasa sangat panjang, namun di dalam benak Saras, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Ia tidak akan menghancurkan pintu itu. Ia akan menghancurkan seluruh dunia yang mereka bangun di atas penderitaannya. Saras tiba di rumah 1 jam lebih awal dari biasanya. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai istana kedamaian kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia berjalan masuk, melempar tasnya ke sofa, dan langsung menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali, mencoba membasuh rasa mual yang terus menggelegak di perutnya. "Jangan hancur sekarang, Saras. Jangan sekarang," bisiknya pada bayangan di cermin. Ia melihat pantulan wanita yang tampak asing. Matanya sembab, namun ada garis keras di rahangnya yang belum pernah ada sebelumnya. Ia segera merapikan riasannya, menutupi bekas air mata dengan concealer tebal, dan memulas bibirnya dengan lipstik merah muda yang lembut, warna kesukaan Aris karena membuatnya tampak penurut. Tepat pukul 5 sore, suara mobil Aris terdengar memasuki garasi. Jantung Saras berdegup kencang. Sebuah alarm bahaya berbunyi di kepalanya. Ia segera menuju dapur, berpura-pura sibuk memotong sayuran untuk makan malam. Ia harus menjadi aktris terbaik malam ini. Pintu depan terbuka. Langkah kaki Aris terdengar mantap. Sangat kontras dengan langkah pengecut yang ia bayangkan saat Aris keluar dari rumah Maya tadi. "Sayang, aku pulang," panggil Aris dengan nada riang yang biasa. Saras menarik napas dalam, memaksa otot-otot wajahnya untuk membentuk senyum. Ia berbalik saat Aris melangkah ke dapur. Pria itu tampak segar, kemejanya sedikit berantakan di bagian kerah, detail yang sekarang terlihat sangat mencurigakan di mata Saras. "Hai, Mas. Cepat sekali pulangnya? Katanya tadi ada rapat mendadak sampai malam," tanya Saras, suaranya stabil, hampir tidak masuk akal betapa tenangnya ia terdengar. Aris mendekat, hendak mengecup pipi Saras, namun Saras dengan halus bergeser untuk mengambil panci, seolah tidak sengaja. Aris tidak curiga. Ia hanya tertawa kecil. Rapatnya selesai lebih awal dari dugaan. "Syukurlah, aku jadi punya waktu lebih banyak di rumah. Oh ya, bagaimana tadi ke rumah Maya? Dia suka pastamu?" Pertanyaan itu terasa seperti siraman air raksa di telinga Saras. Berengsek, batinnya. Aris bahkan berani menanyakan hal itu dengan wajah tanpa dosa. "Maya." Saras menjeda, sengaja menggantung kalimatnya untuk melihat reaksi Aris. Dia sepertinya tidur nyenyak sekali. "Mas, aku sampai di sana, tapi gerbangnya terkunci. Aku panggil-panggil tidak ada jawaban. Karena tidak mau mengganggu orang sakit, aku tinggalkan saja makanannya di depan pintu, lalu aku pergi." Saras berbohong. Ia ingin melihat sejauh mana Aris akan membalas kebohongan itu. Aris tampak sedikit tertegun. Matanya berkedip lebih cepat. "Oh, begitu? Sayang sekali. Tapi ya, mungkin dia memang butuh istirahat total. Dia pasti akan sangat senang saat bangun nanti melihat makanan darimu." "Iya, Mas. Dia pasti sangat puas," jawab Saras dengan penekanan tersembunyi. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam bagi Saras, meski bagi Aris tampak seperti makan malam biasa. Aris bercerita tentang proyek kantornya, tentang klien yang menyebalkan, dan tentang rencana liburan mereka bulan depan. Saras mendengarkan, mengangguk, dan sesekali tersenyum. Namun, di bawah meja, kakinya gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris kini terdengar seperti duri. Ia memperhatikan bagaimana Aris memegang garpu, bagaimana ia mengunyah, dan bagaimana ia menatap Saras dengan tatapan yang dulu ia kira adalah cinta. Namun kini ia tahu itu hanyalah tatapan seorang predator yang sedang menenangkan mangsanya sebelum diterkam. "Mas," panggil Saras tiba-tiba saat Aris sedang meminum kopinya. "Ya, sayang. Tadi aku melihat helm motor hitam di teras rumah Maya. Mirip sekali dengan helmmu yang hilang bulan lalu. Apa mungkin itu helmmu?" Denting sendok yang menabrak cangkir kopi Aris terdengar nyaring.
Aris terdiam sejenak. Tangannya mematung di udara. Keheningan di ruang makan itu mendadak menjadi sangat berat. Seolah udara berubah menjadi timah. Helm hitam. Aris mencoba tertawa, namun terdengar sumbang. Ah, banyak orang punya helm seperti itu, Saras. Lagi pula, helmmu yang hilang itu kan sudah lama. Mungkin itu milik kurir atau tetangga Maya yang sedang bertamu. Mungkin juga, sahut Saras santai, sambil menyuap potongan wortel terakhirnya. Hanya saja, stikernya sama persis. Stiker klub motormu. Aneh sekali, ya? Wajah Aris berubah sedikit pucat. Ia meletakkan cangkirnya dengan gerakan yang agak terburu-buru. Mungkin itu hanya halusinasimu karena terlalu lelah bekerja di butik. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Akhir-akhir ini kamu tampak sering melamun. Saras tersenyum manis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Mungkin kamu benar, Mas. Aku memang terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak seharusnya aku lihat. Setelah makan malam, Aris pamit untuk mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara pancuran air terdengar, Saras langsung bergerak. Ia tidak punya banyak waktu. Ia meraih ponsel Aris yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Aris selalu merasa aman karena ia tahu Saras tidak pernah memeriksa privasinya. Saras mencoba memasukkan tanggal lahirnya sebagai kata sandi. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Napasnya memburu. Ia mencoba satu tanggal lagi. Tanggal lahir Maya. Klik. Layar terkunci itu terbuka. Saras merasa jantungnya diremas. Bukan hanya karena ponsel itu terbuka, tapi karena kenyataan bahwa suaminya menggunakan tanggal lahir sahabatnya sebagai kunci kehidupannya. Ia segera membuka aplikasi pesan. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ia cari. Ada sebuah grup tanpa nama yang hanya berisi Aris, Maya, dan seorang pria bernama Rendra, yang Saras kenal sebagai notaris pribadi keluarga Aris. Maya, Saras tadi datang. Untung pintu tidak terbuka lebar. Kamu harus lebih hati-hati, Mas. Aris. Tenang saja. Dia percaya ceritaku soal rapat. Rendra, bagaimana dokumen pengalihan aset tanah di Bogor? Sudah siap. Rendra. Sudah, Pak Aris. Tinggal butuh tanda tangan istri Anda. Saya sudah buatkan surat kuasa palsu yang terselip di berkas pajak butiknya. Saras menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka sedang mencoba merampok seluruh warisan yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Tanah di Bogor itu adalah aset paling berharga yang ia miliki, yang rencananya akan ia gunakan untuk membangun panti asuhan impian mendiang ibunya. Suara pancuran air berhenti. Saras segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula, persis seperti sebelumnya. Ia naik ke tempat tidur, menyelimuti tubuhnya, dan berpura-pura tidur. Saat Aris keluar dari kamar mandi dengan bau sabun yang segar, ia mendekat dan mengusap rambut Saras. Saras merasa kulitnya merinding karena rasa jijik. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak bangkit dan mencakar wajah pria itu. Tidurlah yang nyenyak, istrimu yang malang. Bisik Aris sangat pelan, hampir seperti desisan, mengira Saras sudah terlelap. Saras tetap memejamkan mata dalam kegelapan. Di balik kelopak matanya, ia tidak lagi melihat masa depan yang indah bersama Aris. Ia melihat sebuah medan perang. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya dikhianati oleh suami dan sahabatnya, tapi ia juga sedang dikepung oleh orang-orang yang ingin menghancurkan hidupnya secara finansial. Jiwa Saras yang tadinya runtuh, kini mulai mengeras menjadi baja. Jika mereka menginginkan permainan, ia akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kau salah, Aris. Batin Saras di tengah kesunyian malam. Aku tidak akan tidur nyenyak. Aku akan memastikan kalian berdua yang tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi setelah ini. Saras memulai paginya dengan presisi seorang tentara. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang, telur mata sapi, dan kopi hitam tanpa gula untuk Aris. Tidak ada yang berubah dari rutinitasnya, kecuali satu hal. Setiap gerakannya kini memiliki tujuan tersembunyi. Mas,
Hari ini aku akan ke butik agak telat. Ada beberapa berkas pajak yang harus kuambil di gudang kantor lama. Ujar Saras saat Aris duduk di meja makan, masih dengan wajah mengantuknya yang dibuat-buat agar tampak menggemaskan. Aris menyesap kopinya, sedikit tersedak mendengar kata, pajak. Oh, berkas apa? Perlu kubantu? Kamu tahu kan, mengurus birokrasi itu melelahkan. Biar aku suruh orang kantorku saja yang ambilkan. Saras tersenyum tipis, jenis senyum yang hanya mencapai bibir, bukan mata. Tidak usah, Mas. Rendra, notaris itu, sudah mengirimiku pesan kalau dia butuh tanda tangan basah di beberapa dokumen lama. Aku akan sekalian mampir ke kantornya. Nama, Rendra, yang diucapkan Saras membuat gerakan tangan Aris berhenti. Ia segera menatap istrinya, mencoba mencari jejak kecurigaan di wajah Saras. Namun, Saras tetap tenang. Ia sedang mengoleskan selai kacang ke rotinya dengan sangat rapi. Rendra? Ah, dia memang sedikit perfeksionis. Tapi, bukannya dia bilang akan datang ke butikmu minggu depan? Tanya Aris, nada suaranya sedikit naik 1 oktav. Tanda ia sedang gelisah. Dia bilang jadwalnya berubah. Sudahlah, Mas, jangan khawatir. Aku bisa menanganinya sendiri. Potong Saras halus. Begitu Aris berangkat kerja dengan sisa kegelisahan yang menyelimuti punggungnya, Saras langsung bergerak. Ia tidak pergi ke gudang. Ia tidak pergi ke butik. Tujuannya adalah sebuah kantor kecil di pinggiran kota, tempat seorang teman lama dari masa kuliah bekerja sebagai penyelidik swasta dan ahli forensik digital. Namanya adalah Bram. Bram adalah orang yang dulu pernah diperingatkan Aris agar dijauhi oleh Saras, dengan alasan Bram adalah pengaruh buruk. Sekarang Saras tahu alasannya. Aris takut pada orang yang bisa melihat menembus kebohongannya. Saras? Ada apa pagi-pagi begini? Bram terkejut melihat Saras berdiri di depan pintunya dengan wajah sepucat kertas namun mata setajam silet. Aku butuh bantuanmu, Bram. Dan aku butuh kau bekerja dengan sangat rapi. Ujar Saras tanpa basa-basi. Saras menyerahkan sebuah flash disk. Di dalamnya terdapat foto-foto tangkapan layar dari ponsel Aris yang ia ambil semalam. Ia juga memberikan daftar aset, nomor rekening, dan dokumen-dokumen perusahaan yang ia curigai telah dimanipulasi. Aku ingin kau melacak komunikasi antara suamiku, Maya, kau ingat dia, kan? Dan seorang notaris bernama Rendra. Aku curiga mereka sedang melakukan pengalihan aset secara ilegal. Jelas Saras. Bram mengamati dokumen di layar monitornya. Sesekali bersiul rendah. Ini bukan cuma perselingkuhan, Ras. Kalau data ini benar, mereka sudah menyiapkan skema pencucian asetmu sejak 6 bulan lalu. Lihat ini. Ada aliran dana kecil yang konsisten dari rekening butikmu ke sebuah rekening bodong atas nama perusahaan cangkang di Seychelles. Jantung Saras serasa diremas. Jadi, selama ini aku membiayai pengkhianatan mereka. Tampaknya begitu. Dan yang lebih parah, mereka menggunakan tanda tangan digitalmu yang dikloning. Rendra pasti terlibat dalam pembuatan dokumen palsu ini. Tambah Bram, matanya tidak lepas dari barisan kode di layar. Saras duduk di kursi plastik yang keras, membiarkan kenyataan itu meresap ke dalam jiwanya. Ia merasa bodoh, namun kemarahannya jauh lebih besar daripada rasa malunya. Ia menyadari bahwa Maya bukan hanya menghancurkan pernikahannya, tapi Maya sedang mencoba merampas kemandirian finansialnya agar Saras benar-benar hancur tanpa sisa. Berapa lama kau bisa mendapatkan bukti yang sah di mata hukum? Tanya Saras. Berikan aku 3 hari. Aku perlu meretas server komunikasi internal Rendra. Pria itu ceroboh. Dia sering menyimpan cadangan percakapan di cloud publik tanpa enkripsi yang kuat. Jawab Bram mantap. Tapi Ras, setelah kau punya bukti ini, apa yang akan kau lakukan? Saras berdiri, merapikan kardigannya. Aku akan membiarkan mereka merasa sudah menang. Aku akan membiarkan mereka mengira aku adalah domba yang siap disembelih. Lalu, saat mereka berada di puncak euforia, aku akan menarik karpet dari bawah kaki mereka. Saras meninggalkan kantor Bram dan menuju ke butiknya. Di sana,
Ia disambut oleh beberapa karyawan yang tampak bingung karena bos mereka datang terlambat. Di atas mejanya, tumpukan berkas dari Rendra sudah menunggu. Saras duduk di kursinya, mengambil sebuah map biru. Di dalamnya terdapat surat kuasa untuk pengalihan lahan di Bogor. Persis seperti yang ia baca di pesan Aris. Di bagian bawah, ada ruang untuk tanda tangannya. Jika ia menandatanganinya, ia secara resmi kehilangan warisan ayahnya. Tiba-tiba, pintu butiknya terbuka. Maya masuk dengan senyum lebar yang terlihat sangat palsu di mata Saras. Maya membawa sebuket bunga tulip kuning. Saras, ya ampun, aku merasa sangat bersalah kemarin tidak bisa menemuimu. Seru Maya, suaranya melengking penuh keceriaan yang dipaksakan. Ia mendekat dan mencoba memeluk Saras. Saras menahan diri agar tidak meludah di wajah wanita itu. Ia membiarkan Maya memeluknya, meski ia merasa seolah sedang dipeluk oleh seekor ular kobra. Tidak apa-apa, Maya. Aku tahu kau sedang sakit. Bagaimana keadaanmu? Tanya Saras, suaranya lembut, penuh simpati yang ia pelajari dari sandiwara suaminya. Sudah jauh lebih baik. Oh, pasta buatanmu enak sekali. Aku langsung menghabiskannya begitu bangun sore kemarin. Bohong Maya tanpa berkedip. Saras tersenyum dalam hati. Bohong, batinnya. Pasta itu ada di tempat sampah di pojok jalan rumahmu. Maya, syukurlah kalau kau suka, kata Saras. Oh ya, Maya, kau datang tepat waktu. Aku baru saja melihat berkas dari Rendra. Dia bilang ada beberapa dokumen yang butuh saksi. Karena kau ada di sini, maukah kau membantuku mengeceknya? Maya tampak sedikit tersentak, namun segera menenangkan diri. Tentu saja. Apapun untuk sahabat terbaikku. Saras meletakkan dokumen pengalihan aset itu di depan Maya. Ia ingin melihat reaksi wanita itu. Maya berpura-pura membacanya dengan teliti. Meski Saras bisa melihat kilatan kemenangan di mata Maya saat melihat angka-angka luas tanah di dokumen tersebut. Ini tampak seperti dokumen pajak biasa. Ras, tanda tangani saja supaya urusanmu cepat selesai. Ujar Maya santai, seolah-olah ia tidak sedang menuntun sahabatnya menuju lubang kehancuran. Saras mengambil pena, memainkannya di antara jemari. Kau benar, Maya. Hidup ini akan jauh lebih mudah jika kita menyerahkan semuanya pada orang yang kita percaya, bukan? Maya mengangguk antusias. Tepat sekali. Saras menurunkan penanya ke atas kertas. Namun sebelum ujung tinta menyentuh permukaan, ia berhenti. Tunggu. Tinta penaku habis. Aku ambil yang baru dulu di laci bawah. Ya. Saat ia membungkuk, ia tidak sedang mencari pena. Ia sedang menekan tombol, rekam, pada sebuah perekam suara kecil yang sudah ia tempel di bawah meja sejak tadi pagi. Saras kembali tegak dan memberikan senyuman paling manis yang pernah ia miliki. Maya, terima kasih ya. Tanpa kamu, aku mungkin sudah gila menghadapi semua urusan hukum dan rumah tangga ini sendirian. Kamu benar-benar malaikat pelindungku. Maya tertawa. Sebuah tawa yang kini terdengar sangat menyeramkan bagi Saras. Jangan berkata begitu, Ras. Kita akan selalu bersama, selamanya. Selamanya, pikir Saras sambil akhirnya menggoreskan tanda tangan palsu yang sudah ia latih selama berjam-jam. Tanda tangan yang terlihat mirip miliknya namun memiliki cacat kecil yang akan membuatnya tidak sah di pengadilan nanti jika diperlukan. Namun cukup meyakinkan untuk menipu Aris dan Maya sementara waktu. Topeng pengkhianatan itu kini telah retak di kedua sisi. Aris dan Maya mengira mereka telah berhasil menjebak Saras. Mereka tidak tahu bahwa Saras justru baru saja memasang jaring yang akan menjerat mereka dalam kebohongan mereka sendiri. Untuk apa semua ini, Mas? Tanya Saras, berpura-pura terkejut sambil menerima bunga itu. Aris memeluknya erat, kali ini dengan cengkeraman yang terasa lebih posesif. Hanya ingin merayakan kesuksesan kecil di kantor. Sayang. Dan aku dengar dari Maya. Kamu sudah menyelesaikan urusan dokumen dengan Rendra hari ini? Kamu hebat sekali, Ras. Aku tahu kamu bisa diandalkan. Saras merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Jadi, Maya langsung melapor pada Aris begitu ia keluar dari butik.
Mereka benar-benar tidak sabar untuk merayakan kematian finansialnya. Iya, sudah kutanda tangani semua. Melelahkan sekali, jawab Sarah sambil menuangkan anggur ke dalam 2 gelas kristal. Rendra bilang semua akan diproses besok pagi. Tanah di Bogor itu akhirnya akan berguna, kan? Sangat berguna, sayang. Sangat berguna. Aris menyesap anggurnya dengan nikmat. Matanya berbinar menatap langit-langit seolah sedang membayangkan kehidupan barunya di Singapura bersama Maya. Sepanjang makan malam, Aris terus berceloteh tentang masa depan. Ia bahkan berani menjanjikan Saras sebuah liburan mewah ke Eropa bulan depan. Saras hanya mengangguk-angguk, sementara di bawah meja, ia sedang mengetik pesan singkat di ponselnya yang disembunyikan di atas paha. Ke Bram, umpan sudah dimakan. Mereka pikir dokumen itu asli. Mulai eksekusi tahap 2. Keesokan paginya, begitu Aris pergi ke kantor dengan langkah seringan kapas, Saras segera bertindak. Ia tidak pergi ke butik. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi sebagian wajahnya, lalu menuju ke bank utama tempat ia menyimpan aset-aset pribadi warisan ayahnya yang belum sempat dijamah oleh Aris. Di dalam ruangan VIP bank, Saras duduk berhadapan dengan manajer bank yang sudah ia kenal lama. Ibu Saras, Anda yakin ingin memindahkan seluruh dana likuid Anda ke rekening baru hari ini? Tanya manajer itu dengan nada khawatir. Jumlahnya sangat besar, dan prosedur ini akan memakan waktu beberapa jam. Saya sangat yakin, Pak Hendra. Saya ingin menutup rekening bersama saya dengan suami saya, dan memindahkan seluruh sisa saldo di sana ke rekening pribadi yang baru ini. Tolong pastikan tidak ada notifikasi yang masuk ke ponsel Aris hingga prosesnya selesai pukul 4 sore nanti, ujar Saras tegas. Beruntung, akun tersebut secara teknis adalah akun atas nama Saras dengan Aris sebagai penerima kuasa terbatas. Dengan mencabut kuasa tersebut secara hukum hari ini, Saras baru saja memutus akses Aris ke napas keuangan keluarga mereka. Sambil menunggu proses perbankan yang rumit itu, Saras duduk di kafe seberang bank. Ia membuka laptopnya dan masuk ke sistem akuntansi butiknya secara remote. Dengan bantuan data dari Bram semalam, ia mulai melacak lubang-lubang kecil yang dibuat Maya. Maya ternyata tidak hanya berselingkuh dengan suaminya. Ia juga mencuri dari stok butik. Puluhan gaun desainer kelas atas dilaporkan rusak atau hilang, namun sebenarnya dijual kembali oleh Maya melalui toko online gelap. Begitu teganya kamu, Maya, bisik Saras. Aku memberimu pekerjaan saat kamu menganggur. Aku memberimu tempat tinggal, dan ini caramu berterima kasih. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke laptopnya. Itu adalah akses kamera CCTV tersembunyi yang baru saja dipasang Bram di kantor Rendra pagi ini. Layar menunjukkan ruangan kerja Rendra yang berantakan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Aris masuk ke sana, diikuti oleh Maya. Saras memasang earphone. Suaranya terdengar cukup jelas. Bagaimana, Ren? Sudah sah? Tanya Aris tidak sabar. Rendra tertawa sambil menunjukkan map biru yang ditandatangani Saras kemarin. Sudah. Dengan dokumen ini, lahan di Bogor sudah resmi berpindah tangan ke perusahaan cangkang kita. Begitu tanah itu terjual ke pengembang minggu depan, kita akan punya modal lebih dari cukup untuk pindah. Maya memeluk Aris dari samping, mencium pipinya di depan sang notaris. Aku sudah tidak sabar meninggalkan kota ini, Mas. Aku lelah harus terus bersandiwara jadi sahabat yang baik buat si bodoh itu. Aris mengelus rambut Maya. Sabar, sayang. Tinggal satu tahap lagi. Kita harus pastikan butiknya juga bangkrut sehingga dia tidak punya kekuatan hukum untuk mengejar kita. Rendra sudah menyiapkan tuntutan hutang fiktif, kan? Rendra mengangguk. Besok surat tagihannya akan sampai ke meja Saras. Dia akan panik, dan saat itulah Pak Aris bisa muncul sebagai pahlawan yang menawarkan solusi untuk menjual sisa asetnya kepada saya dengan harga murah. Saras menutup laptopnya dengan dentuman keras. Napasnya memburu. Namun kali ini bukan karena sedih. Ia merasa dingin. Benar-benar dingin. Mereka tidak hanya ingin meninggalkannya. Mereka ingin menghancurkannya hingga ia menjadi gelandangan.
Ia segera menelepon Bram. Bram, kau sudah merekam semuanya. Terekam sempurna. Ras. Audio dan videonya tajam. Ini sudah lebih dari cukup untuk membawa mereka ke penjara atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan jabatan. Suara Bram terdengar mantap. Jangan lapor polisi dulu. Potong Saras. Aku ingin mereka merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Jika aku lapor sekarang, mereka hanya akan dipenjara. Aku ingin mereka kehilangan segalanya sebelum mereka masuk ke jeruji besi. Apa rencanamu? Tanya Bram penasaran. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aris berencana membuat pesta kejutan kecil di rumah untuk pamer kepada teman-temannya betapa bahagia dan suksesnya kami. Aku akan membiarkan dia membuat pesta itu. Aku akan membiarkan Maya datang sebagai tamu kehormatan. Saras berdiri, melihat pantulan dirinya di kaca kafe. Ia tidak lagi melihat wanita yang jiwanya runtuh. Ia melihat seorang arsitek kehancuran bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Aku akan memberikan hadiah ulang tahun yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Ujar Saras dengan nada datar yang mengerikan. Sore itu, Saras pulang dengan perasaan puas. Rekening barunya sudah aktif dengan jumlah dana yang aman. Di rumah, ia mendapati Aris sedang sibuk menelepon Catering. Sayang, kamu sudah pulang. Aris menghampirinya. Tampak sangat bahagia. Besok malam kita buat perayaan kecil ya? Hanya teman-teman dekat. Aku ingin merayakan semua keberuntungan kita akhir-akhir ini. Saras tersenyum, menyentuh pipi Aris dengan lembut. Ide bagus. Mas, aku juga punya kejutan untukmu besok. Sesuatu yang sangat besar. Aris tertawa, sama sekali tidak menyadari bahwa kejutan yang dimaksud Saras adalah lonceng kematian bagi karir, nama baik, dan kebebasannya. Malam itu, Saras tidur di samping suaminya dengan perasaan tenang yang aneh. Ia memandangi langit-langit kamar, menghitung jam demi jam menuju kehancuran topeng-topeng di sekitarnya. Firasat buruk yang menghantuinya di teras rumah Maya beberapa hari lalu kini telah berubah menjadi rencana yang matang. Ia tidak lagi datang membawa makanan untuk sahabatnya. Kali ini, ia akan menyajikan kenyataan pahit di atas meja perjamuan mereka. Saras berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan suaminya dari balik jendela kaca. Di tangannya, sebuah tablet menampilkan data terbaru yang dikirimkan Bram. Rekening-rekening yang kemarin dikosongkan Saras mulai menunjukkan aktivitas kepanikan. Aris mencoba menarik dana untuk membayar uang muka perusahaan cangkang di Singapura, namun sistem menolaknya. Saras bisa melihat Aris beberapa kali menjauh dari kerumunan tukang dekorasi untuk menelepon seseorang dengan wajah tegang. Paniklah, Aris. Ini baru permulaan. Bisik Saras pada dirinya sendiri. Ia kemudian beralih ke folder lain. Dokumen pribadi Maya. Bram berhasil menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Maya ternyata memiliki catatan hutang judi online yang menumpuk. Itulah alasan sebenarnya mengapa ia begitu bersemangat membantu Aris menguras harta Saras. Maya bukan hanya ingin cinta Aris. Ia butuh uang Saras untuk menyelamatkan lehernya dari para penagih hutang yang mulai mengancam nyawanya. Pukul 2 siang, Maya datang. Ia masuk rumah itu seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Ia mengenakan gaun kuning cerah, tampak segar dan tanpa dosa. Saras sayang. Maya menghampiri Saras yang sedang duduk di ruang tengah. Selamat ulang tahun pernikahan. Aku tidak percaya sudah 5 tahun. Kalian benar-benar pasangan paling serasi yang pernah ku kenal. Saras berdiri dan menerima pelukan Maya. Kali ini, Saras tidak menghindar. Ia justru membalas pelukan itu dengan erat. Cukup lama hingga Maya merasa sedikit risih. Terima kasih, Maya. Tanpa dukunganmu sebagai sahabat, mungkin kami tidak akan sampai di titik ini. Kamu benar-benar punya peran besar dalam hidup kami. Maya tertawa kecil, tidak menyadari sarkasme dalam nada bicara Saras. Oh, jangan berlebihan. Aku hanya ingin melihat kalian bahagia. Tentu saja, sahut Saras. Oh ya, Maya, karena ini hari spesial, aku ingin memberikan sesuatu padamu.
Kamu kan sedang banyak urusan belakangan ini. Aku tahu kamu sedang tertekan. Wajah Maya sedikit berubah. Tertekan? Apa maksudmu? Yah, kamu tahu sendiri. Mengurus bisnis dan kesehatanmu yang kemarin sempat tumbang, itu pasti melelahkan. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil di kamar tamu atas. Maukah kamu mengambilnya nanti sebelum pesta dimulai? Maya mengangguk, meski matanya menunjukkan kilat kecurigaan. Tentu, nanti aku ambil. Saras meninggalkan Maya dan berjalan menuju dapur. Di sana, ia bertemu Aris yang baru saja selesai menelepon dengan wajah merah padam. Ada masalah, Mas? Tanya Saras tenang. Aris mencoba mengatur napasnya. Hanya masalah kecil di bank. Sayang, sistem mereka sepertinya sedang error. Aku tidak bisa mengakses akun cadangan kita. Tapi jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya setelah pesta. Malam ini hanya untuk kita. Saras mengusap bahu Aris. Benar, Mas. Malam ini hanya untuk kita. Oh ya, aku mengundang beberapa tamu tambahan. Tidak apa-apa, kan? Beberapa rekan bisnis lama ayahku. Aku pikir ini saat yang tepat untuk memperkenalkan mereka pada pencapaian kita. Aris tampak ragu, namun ia tidak ingin merusak suasana. Tentu, tidak apa-apa. Semakin banyak saksi kebahagiaan kita, semakin baik. Saras tersenyum penuh arti. Saksi, itu kata yang tepat, Mas. Sore harinya, saat tamu-tamu mulai berdatangan, Saras masuk ke kamar tamu lantai atas di mana Maya sedang menunggu. Maya tampak sedang memeriksa sebuah kotak perhiasan yang diletakkan Saras di atas meja. Itu untukmu, Maya. Kalung berlian yang kamu inginkan bulan lalu, kata Saras sambil berdiri di ambang pintu. Maya memekik senang. Ras, ini terlalu mahal. Kamu benar-benar sahabat terbaik. Pakailah malam ini, perintah Saras halus. Aku ingin semua orang melihat betapa aku sangat menghargaimu. Pakailah, dan jangan dilepas sampai acara puncak nanti. Saat Maya sibuk memakai kalung itu di depan cermin, Saras memperhatikan punggung sahabatnya itu. Ia merasa kasihan, namun rasa jijik jauh lebih mendominasi. Maya sedang memakai kalung yang dibeli dengan uang yang seharusnya digunakan untuk amal, sementara di bawah sana, tamu-tamu penting, termasuk beberapa polisi berpakaian preman dan pengacara keluarga Saras, sudah mulai memenuhi taman. Saras kemudian turun ke bawah dan mendapati Rendra, sang notaris, sudah hadir. Rendra tanpa percaya diri, mengenakan jas mahal yang kemungkinan besar dibeli dari komisi ilegal yang dijanjikan Aris. Saras, selamat ya. Berkas kemarin sudah beres semua. Bisik Rendra saat mereka bersalaman. Terima kasih, Rendra. Aku sangat menghargai kecepatan kerjamu. Kamu benar-benar notaris yang kreatif. Jawab Saras dengan tekanan pada kata terakhir. Acara dimulai. Aris berdiri di panggung kecil di pinggir kolam renang, memegang mikrofon. Ia memberikan pidato yang sangat menyentuh tentang bagaimana Saras adalah pilar hidupnya. Para tamu bertepuk tangan. Beberapa wanita tampak menyeka air mata karena terharu. Dan malam ini, lanjut Aris dengan nada dramatis. Sebagai tanda cintaku, aku ingin mengumumkan sebuah proyek besar yang akan kami bangun di Bogor. Sebuah resor mewah yang akan menjadi warisan keluarga kami. Aris memberikan kode kepada operator layar besar di belakangnya untuk menampilkan desain resor tersebut. Namun, saat layar itu menyala, bukan gambar arsitektur resor yang muncul. Layar itu menampilkan rekaman CCTV kantor Rendra. Suasana pesta yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Suara Aris dan Maya yang sedang berciuman dan mendiskusikan rencana pencurian aset terdengar sangat jelas melalui sound system berkualitas tinggi yang disewa Aris. Saras itu membosankan, hidup dengannya seperti membaca buku teks sekolah. Suara Aris menggema di seluruh taman. Wajah Aris berubah pucat pasi, seketika berubah menjadi abu-abu. Ia menoleh ke arah operator, berteriak menyuruh mematikan layar, namun operator itu, yang sebenarnya adalah asisten Bram, tetap diam di tempatnya. Maya, yang berdiri di samping meja catering dengan kalung berlian barunya,
menjatuhkan gelas anggurnya hingga pecah berkeping-keping. Semua mata kini tertuju padanya. Lalu beralih ke layar yang kini menampilkan daftar hutang judi Maya dan percakapannya dengan Aris tentang si bodoh Saras. Saras melangkah maju ke tengah kerumunan. Ia tidak menangis. Ia berdiri tegak, memegang segelas sampanye. Wajahnya tampak seperti Dewi Keadilan yang dingin. Hadiah ulang tahun yang indah, bukan, Mas? Suara Saras terdengar jernih tanpa mikrofon karena suasana yang begitu hening. Aris gemetar. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tiang panggung. Saras, ini fitnah. Ini rekayasa digital. Rekayasa. Saras terkekeh. Suara tawa yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lalu bagaimana dengan tanda tangan palsu yang kalian banggakan itu? Aku sudah mengundang Pak Gunawan dari Asosiasi Grafologi dan tim audit forensik malam ini. Mereka sudah memeriksa semua berkas yang kamu dan Rendra buat. Dua orang pria berjas berdiri dari kursi tamu, menunjukkan lencana dan dokumen resmi. Di saat yang sama, beberapa petugas kepolisian yang tadinya menyamar mulai bergerak mendekati Aris, Maya, dan Rendra. Permainan selesai. Aris. Maya. Ujar Saras datar. Saras meneguk sampanyenya hingga habis, lalu menjatuhkan gelasnya ke lantai. Bunyi kaca pecah itu seolah menjadi tanda bahwa dinding kebohongan yang melindungi Aris dan Maya telah runtuh sepenuhnya. Aris masih berdiri di atas panggung kecil itu. Namun postur tubuhnya yang tadi gagah kini merosot. Mikrofon di tangannya mengeluarkan suara denging yang memekakan telinga sebelum akhirnya jatuh ke lantai kayu dengan suara berdentum. Ia menatap layar besar yang masih memutar bukti pengkhianatannya dengan tatapan kosong, seolah-olah otaknya menolak memproses kehancuran yang sedang terjadi. Saras, dengarkan aku dulu. Suara Aris parau, nyaris tak terdengar. Ia mencoba melangkah turun, namun kakinya tersandung kabel, membuatnya nyaris terjatuh. Ini semua salah paham. Itu video editan. Seseorang ingin menjatuhkan kita. Saras tidak bergeming. Ia berdiri di tengah taman, dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai lingkaran sosialnya. Siapa yang ingin menjatuhkan kita? Mas? Aku? Atau dirimu sendiri yang terlalu percaya diri dengan kebohonganmu? Di sudut lain, Maya mencoba menyelinap keluar melalui kerumunan. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, berusaha mencapai gerbang samping. Namun, langkahnya terhenti saat dua orang pria tegap, petugas kepolisian yang menyamar, menghadang jalannya. Nona Maya, kami mohon Anda tetap di sini. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait laporan penggelapan dana dan pencurian aset. Ujar salah satu petugas dengan suara bariton yang tegas. Maya berbalik. Wajahnya yang cantik kini tampak mengerikan karena panik. Ia menatap ke arah Saras dengan mata yang berkilat benci. Kau menjebakku. Saras. Dasar wanita licik. Saras tertawa kecil. Suara tawa yang begitu tenang hingga membuat orang-orang di sekitarnya merinding. Licik? Maya. Aku memberimu makanan saat kau lapar. Aku memberimu pekerjaan saat kau tidak punya tujuan. Aku membagikan kebahagiaanku padamu. Dan kau menyebutku licik hanya karena aku akhirnya melihat apa yang kau lakukan di belakangku. Saras berjalan mendekat ke arah Maya. Jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Kalung berlian yang melingkar di leher Maya berkilau di bawah lampu taman, seolah mengejek pemiliknya. Kalung itu bagus, kan? Bisik Saras. Cukup keras untuk didengar oleh tamu-tamu di sekitar mereka. Itu dibeli dari rekening perusahaan yang kau kuras pelan-pelan. Aku ingin kau memakainya malam ini, agar semua orang tahu betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Maya gemetar hebat. Ia melepaskan kalung itu dengan kasar hingga kuncinya patah, lalu melemparkannya ke arah Saras. Kalung itu jatuh ke rumput. Namun Saras tidak sedikit pun menoleh. Aku membencimu, Saras. Aku selalu membencimu. Teriak Maya. Emosinya meledak. Kamu punya segalanya. Harta, nama besar keluarga, suami yang tampan, kamu selalu merasa paling suci. Kamu tidak tahu rasanya menjadi bayanganmu selama bertahun-tahun. Jadi itu alasanmu? Tanya Saras datar. Karena kau iri?
Karena kau merasa menjadi bayanganku, maka kau berhak mencuri suamiku dan hartaku. Aris, yang akhirnya berhasil mencapai sisi mereka, mencoba memegang tangan Saras. Sayang, tolong kita bicarakan ini di dalam. Jangan di depan orang-orang. Aku bisa jelaskan soal uang di Bogor itu. Itu untuk investasi kita. Saras menepis tangan Aris dengan gerakan yang penuh rasa jijik. Investasi di Singapura bersama Maya? Aku sudah melihat tiket pesawat atas nama kalian berdua untuk keberangkatan lusa. Aku juga sudah melihat dokumen pengalihan kewarganegaraan yang kalian siapkan. Aris terdiam. Kebohongannya telah dikuliti hingga ke tulang. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Rendra, sang notaris yang sedari tadi mencoba bersembunyi di balik pohon palem besar, kini juga tidak bisa berkutik. Bram, yang muncul dari balik rumunan operator, menyerahkan sebuah map coklat kepada petugas polisi. Ini adalah log asli dari server kantor Pak Rendra. Di dalamnya terdapat draft surat kuasa palsu dan instruksi dari Pak Aris untuk memalsukan tanda tangan Ibu Saras. Jelas Bram dengan nada profesional. Rendra memucat. Sebagai seorang profesional hukum, ia tahu benar bahwa karirnya baru saja berakhir malam ini, dan jeruji besi sedang menunggunya. Saya hanya menjalankan instruksi klien. Gumamnya lemah. Saras menarik napas panjang, menatap ketiga orang di depannya. Suaminya, sahabatnya, dan orang yang ia percaya mengurus hukumnya. Mereka adalah segitiga pengkhianatan yang nyaris menghancurkan hidupnya. Namun, alih-alih merasa hancur, Saras merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Pesta ini selesai, ujar Saras lantang kepada seluruh tamu. Saya minta maaf karena kalian harus menyaksikan drama rumah tangga yang memuakan ini. Namun, saya ingin kalian semua menjadi saksi bahwa mulai detik ini, Aris tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan saya maupun perusahaan saya. Petugas kepolisian mulai membacakan hak-hak mereka. Aris mencoba melawan saat tangannya diborgol, sementara Maya menangis histeris, menyalahkan Aris atas semua ide gila ini. Mereka yang tadinya begitu mesra dan bersekutu untuk menghancurkan Saras, kini saling lempar tuduhan demi menyelamatkan diri masing-masing. Ini ide Aris. Dia yang merayuku. Teriak Maya saat diseret menuju mobil polisi. Bohong. Kau yang butuh uang untuk judi online. Balas Aris dengan wajah merah padam. Saras memperhatikan mereka dari teras rumah. Ia melihat kedua orang itu dimasukkan ke dalam mobil polisi yang berbeda. Lampu sirine merah dan biru berputar, memantul di jendela rumah yang kini terasa sangat luas dan kosong. Begitu mobil polisi menghilang dari pandangan dan para tamu mulai membubarkan diri dengan canggung, suasana kembali sunyi. Hanya menyisakan puing-puing pesta, gelas pecah, makanan yang tersisa, dan dekorasi yang kini tampak menyedihkan. Saras duduk di salah satu kursi taman, menatap kolam renang. Bram mendekatinya, memberikan sebotol air mineral. Kau baik-baik saja, Ras? Tanya Bram pelan. Saras terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Aku baik-baik saja, Bram. Anehnya, aku merasa sangat ringan. Seolah-olah selama ini aku sedang memikul gunung yang tidak terlihat, dan sekarang gunung itu sudah hilang. Ini baru permulaan dari proses hukum yang panjang, peringat Bram. Mereka akan mencoba segala cara di pengadilan nanti. Saras menatap ke arah meja teras, teringat kembali pada momen beberapa hari lalu saat ia melihat helm hitam itu. Momen yang meruntuhkan jiwanya, namun juga menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih besar. Biarkan saja mereka mencoba, kata Saras dengan nada dingin. Aku punya bukti, aku punya kebenaran, dan yang paling penting, aku punya diriku kembali. Ia mengambil tas bekal berwarna jingga yang sempat ia buang ke tempat sampah, yang ternyata diam-diam diambil kembali oleh Bram sebagai barang bukti tambahan karena ada sidik jari Aris di sana. Saras memegang tas itu, teringat aroma carbonara yang ia buat dengan penuh kasih sayang. Aku datang membawa makanan untuk sahabat terbaikku, bisik Saras miris. Tapi dia lebih memilih untuk memakan hidupku. Saras berdiri, berjalan masuk ke dalam rumahnya yang megah, meninggalkan kegelapan di taman belakang. Ia tahu, malam-malam ke depan akan terasa panjang,
namun ia tidak lagi takut. Topeng-topeng itu sudah lepas, dan meski wajah di baliknya sangat buruk, Saras lebih memilih kebenaran yang pahit daripada kebohongan yang manis. Berita tentang penangkapan Aris dan Maya menyebar seperti api di atas tumpahan bensin. Media sosial dipenuhi dengan potongan video rekaman CCTV yang bocor. Bram melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk memastikan opini publik berada di pihak Saras. Namun, tantangan baru muncul dari arah yang tidak terduga. Keluarga besar Aris. Pukul 10 pagi, pintu rumah Saras digedor dengan kasar. Di depan pintu, berdiri Ibu Rahayu, ibu mertua Saras, didampingi oleh dua adik perempuan Aris. Wajah mereka yang biasanya tampak santun dan penuh pujian kini memerah karena amarah. "Saras, apa yang kamu lakukan pada putraku?" teriak Ibu Rahayu tanpa menunggu dipersilakan masuk. Ia merangsek ke ruang tamu, diikuti oleh anak-anak perempuannya yang menatap Saras dengan pandangan merendahkan. Saras tetap tenang. Ia duduk di sofa tunggal, menyilangkan kaki, dan menyesap tehnya perlahan. "Aku tidak melakukan apapun, Bu. Aris yang melakukannya pada dirinya sendiri. Dia mencoba mencuri warisan ayahku." "Bohong. Aris itu anak baik. Dia tidak mungkin melakukan itu kalau bukan karena bisikan perempuan gila itu, si Maya." Ibu Rahayu membela putranya dengan buta. "Dan kamu, sebagai istri, seharusnya menutupi aib suamimu, bukan malah mempermalukannya di depan semua orang. Kamu menghancurkan martabat keluarga kami." Saras meletakkan cangkir tehnya dengan dentingan halus yang mematikan. "Martabat? Di mana martabat Aris saat dia menertawakanku di rumah selingkuhannya? Di mana martabat kalian saat selama ini menerima aliran dana dari butiku untuk gaya hidup mewah kalian? Sementara putra kalian merencanakan cara untuk membuatku menjadi gelandangan." Adik-adik Aris terdiam. Wajah mereka sedikit pucat. Mereka tahu benar dari mana asal tas-tas bermerek yang mereka pamerkan di media sosial. "Aku punya tawaran untuk kalian," lanjut Saras. Suaranya mendingin. "Keluarkan pengacara kalian dari kasus ini. Biarkan Aris menghadapi konsekuensi hukumnya sendiri. Jika kalian mencoba mencampuri proses hukum ini dengan memberikan kesaksian palsu atau mencoba menekan para saksi, aku akan memastikan aliran dana ke rekening kalian berhenti selamanya. Dan percayalah, aku punya bukti bahwa kalian menerima uang hasil penggelapan Aris." Ancaman itu bekerja lebih efektif daripada argumen moral apapun. Ibu Rahayu gemetar, bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan kemewahannya. Mereka pergi dengan sumpah serapah yang tertahan, meninggalkan Saras dalam kesendirian yang lebih murni. Namun, di balik jeruji besi, Aris dan Maya ternyata belum menyerah. Melalui pengacara barunya yang licik, Aris mencoba melakukan serangan balik. Mereka mengajukan gugatan balik dengan tuduhan bahwa Saras telah melakukan penyadapan ilegal dan pelanggaran privasi. Mereka bahkan mencoba memutarbalikkan fakta, menuduh bahwa Saras sebenarnya adalah orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, secara psikologis, yang menyebabkan Aris mencari pelarian pada Maya. Mereka mencoba menggunakan isu kesehatan mental, lapor Bram melalui panggilan video siang itu. Aris mengaku dia menderita depresi karena tekanan darimu untuk selalu menjadi sukses, dan Maya mengaku dia dimanipulasi oleh Aris karena ketergantungan finansial. Mereka ingin terlihat seperti korban. Saras memijat pelipisnya. Mereka pikir mereka bisa menggunakan narasi itu untuk membatalkan bukti video. Secara hukum, penyadapan tanpa izin memang berisiko. Tapi kita punya kartu as yang lain. Saras, ingat dokumen tanah di Bogor? Saras teringat. Tanda tangan palsu itu. Bukan hanya itu. Aku menemukan fakta bahwa Aris sudah menjual sebagian tanah itu secara bawah tangan kepada seorang pengembang sebelum dokumen itu secara resmi ditandatangani olehmu. Itu adalah penipuan murni kepada pihak ketiga juga. Dia tidak hanya mengkhianatimu, dia juga menipu investor besar. Saras terdiam. Ini adalah titik baliknya. Jika ia menekan tombol ini, Aris tidak hanya akan dipenjara karena urusan keluarga, tapi dia akan berhadapan dengan raksasa properti yang tidak akan segan-segan menghancurkannya hingga ke akar-akarnya. Di sisi lain,
Maya mulai menunjukkan warna aslinya di penjara. Ia mengirimkan surat kepada Saras melalui sipir, memohon pengampunan. Isinya penuh dengan kata-kata manis dan kenangan masa lalu. Namun di bagian akhir, ia mulai mengancam akan membongkar rahasia masa lalu Saras jika Saras tidak mencabut laporan polisi. Saras membaca surat itu di teras rumahnya, teras yang sama tempat ia melihat helm Aris. Ia mengambil korek api dan membakar surat itu di atas asbak. Kalian tidak mengerti juga, ya? Gumam Saras menatap api yang melahap kertas itu. Jiwa yang kalian hancurkan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah wanita yang tahu cara bertahan hidup. Saras menyadari bahwa untuk benar-benar menang, ia harus melepaskan sisa-sisa belas kasihannya. Ia menelepon pengacaranya sendiri. Siapkan dokumen tambahan. Kita tidak hanya akan menuntut mereka atas penggelapan dan perzinaan. Kita akan bekerja sama dengan pengembang yang ditipu Aris. Aku ingin Aris dan Maya kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pembelaan yang ringan. Malam itu, Saras berdiri di kamarnya yang kosong. Ia membuka lemari pakaian Aris dan mulai mengeluarkan semua baju mahal suaminya. Ia tidak menyumbangkannya. Ia tidak membakarnya. Ia memasukkannya ke dalam kantong sampah plastik hitam yang besar. Saat ia menarik resleting kantong terakhir, ia menemukan sebuah foto kecil yang terselip di balik jas kerja Aris. Foto itu diambil 10 tahun lalu, saat mereka bertiga, Saras, Aris, dan Maya, sedang merayakan kelulusan kuliah. Mereka tampak sangat bahagia, sangat murni. Saras menatap foto itu cukup lama. Setitik air mata jatuh di atas permukaan foto yang mengkilap. Itulah air mata terakhir yang ia izinkan untuk jatuh demi mereka. Ia meremas foto itu menjadi gumpalan kecil dan melemparnya ke dalam kantong sampah. Firasat buruk yang menghantuinya di teras rumah Maya beberapa hari lalu telah menjadi kenyataan yang paling pahit. Namun kenyataan itu juga yang memerdekakannya. Ia tidak lagi harus pura-pura tidak melihat parfum wanita lain di kerah baju suaminya. Ia tidak lagi harus pura-pura tidak mendengar nada aneh saat suaminya berbicara dengan sahabatnya. Runtuhnya jiwanya telah selesai. Kini, adalah waktu untuk membangun sesuatu yang baru di atas tanah yang sudah bersih dari parasit. Besok, bisik Saras pada kegelapan malam, adalah hari pertama sisa hidupku yang sebenarnya. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, Aris dan Maya duduk berjauhan. Tidak ada lagi pelukan mesra atau tatapan penuh arti. Mereka tampak seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang sempit. Aris terlihat kuyu, berat badannya turun drastis, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa tidur nyenyak adalah kemewahan yang sudah lama hilang. Sementara Maya, wajahnya yang biasa bersinar kini tampak kusam tanpa riasan mahal. Matanya liar memandang ke segala arah, mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan. Sidang lanjutan kasus penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan penipuan dengan terdakwa Aris Prasetyo dan Maya Citra dinyatakan dibuka. Suara ketukan palu hakim bergema, memecah kesunyian. Agenda hari ini adalah pembuktian pamungkas. Pengacara Saras, seorang pria parubaya dengan reputasi tak terkalahkan bernama Pak Baskoro, berdiri dengan tenang. Ia tidak langsung menyajikan dokumen, melainkan memutar sebuah rekaman audio yang belum pernah didengar sebelumnya, bahkan oleh Aris dan Maya. Itu adalah rekaman percakapan telepon yang disadap oleh tim Itbram, terjadi beberapa jam setelah Saras meninggalkan rumah Maya di bab 3. Mas, aku tidak tenang. Saras bilang dia lihat Helmu di teras. Suara Maya terdengar panik dalam rekaman itu. Tenanglah, Maya. Dia itu bodoh. Aku tinggal bilang itu helm kurir atau halusinasi dia. Dia akan percaya. Dia terlalu mencintaiku untuk berpikir aku bisa sejahat itu padanya. Sekarang, fokus saja pada pengalihan dana dari rekening butiknya. Pastikan semua bersih sebelum kita terbang ke Singapura. Jawab suara Aris dengan nada yang sangat meremehkan. Di kursi penonton, Ibu Rahayu, ibu mertua Saras, tertunduk layu. Tidak ada lagi pembelaan untuk putranya. Kata, bodoh, yang keluar dari mulut Aris seolah menjadi paku terakhir pada peti mati martabat keluarga mereka. Namun, kejutan sesungguhnya belum dimulai. Pak Baskoro kemudian memanggil seorang saksi kunci yang kehadirannya membuat Maya terpekik kecil.
Rendra, sang notaris, berjalan masuk dengan mengenakan rompi tahanan. Ia telah sepakat untuk menjadi justice kolaborator demi keringanan hukuman. Saudara Rendra, bisa Anda jelaskan siapa otak di balik pembuatan surat kuasa palsu ini? Tanya Pak Baskoro. Rendra melirik Aris dengan tatapan penuh dendam. Awalnya Pak Aris yang datang kepada saya. Namun, yang memberikan detail nomor rekening perusahaan cangkang di Seychelles dan instruksi untuk memalsukan tanda tangan digital Ibu Saras adalah Nona Maya. Bahkan, Nona Maya secara diam-diam meminta saya untuk membuat draft kedua. Rendra menjeda, mengambil napas panjang. Draft yang isinya mengalihkan aset dari perusahaan cangkang tersebut ke rekening pribadinya sendiri, tanpa sepengetahuan Pak Aris. Seketika, ruang sidang menjadi riuh. Aris tersentak dari kursinya, menatap Maya dengan tatapan tak percaya yang mengerikan. Apa? Maya, apa yang dia katakan? Maya gemetar hebat. Wajahnya menjadi seputih kertas. Itu bohong. Dia bohong. Dia pasti disuap oleh Saras. Saya punya buktinya, Yang Mulia. Lanjut Rendra dengan suara datar. Ini adalah email rahasia dari Nona Maya kepada saya, di mana dia menjanjikan persentase lebih besar jika saya membantunya mengkhianati Pak Aris setelah mereka sampai di Singapura. Nona Maya berencana meninggalkan Pak Aris tanpa uang sepeser pun begitu mereka mendarat. Saras memperhatikan adegan itu dengan rasa puas yang dingin. Ini adalah puncak dari rencana pengkhianatan di atas pengkhianatan. Ia sudah tahu tentang rencana Maya ini sejak Bram meretas email pribadi Maya seminggu yang lalu. Namun ia sengaja menyimpannya untuk momen ini. Ia ingin Aris merasakan pedihnya dikhianati oleh orang yang ia bela mati-matian. Kau jalang, raung Aris, mencoba menerjang Maya di tengah ruang sidang. Petugas keamanan dengan sigap meringkusnya. Aku menghancurkan rumah tanggaku untukmu. Aku mencuri dari istriku sendiri untukmu. Dan kau ingin meninggalkanku. Aku butuh uang itu untuk membayar hutangku. Aris, kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Kau itu membosankan, sama seperti istrimu. Teriak Maya, lepas kendali. Suaranya melengking, penuh kebencian dan keputusasaan. Saras memejamkan mata sesaat. Kalimat Maya, bahwa ia dan Aris sama-sama membosankan, terasa seperti ironi yang sempurna. Mereka berdua dikhianati oleh wanita yang sama, dengan alasan yang sama. Bedanya, Saras bangkit untuk melawan, sementara Aris hancur bersama kejahatannya. Hakim mengetuk palu berulang kali untuk menenangkan suasana. Harap tenang. Terdakwa harap duduk kembali. Setelah keributan mereda, Pak Baskoro memberikan serangan terakhir. Yang Mulia, kami juga membawa perwakilan dari PT Global Property, investor yang ditipu oleh terdakwa Aris. Mereka menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah atas penjualan lahan ilegal. Karena seluruh aset terdakwa Aris telah dibekukan, kami memohon agar pengadilan menyita seluruh harta pribadi terdakwa Aris untuk menutupi kerugian negara dan penggugat. Aris jatuh terduduk di kursinya. Ia bukan hanya akan dipenjara, ia akan jatuh miskin secara total. Semua kemewahan, mobil, jam tangan mahal, dan harga diri yang ia banggakan, lenyap dalam hitungan jam. Di akhir sidang, sebelum hakim memberikan putusan sementara, Saras diberikan kesempatan untuk berbicara. Ia berdiri, berjalan pelan menuju mimbar, dan menatap kedua mantan orang terdekatnya itu. Aku datang membawa makanan untuk sahabat terbaikku hari itu. Suara Saras terdengar tenang namun bergema kuat. Itu adalah terakhir kalinya aku bertindak berdasarkan cinta yang buta. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengambil kembali ruang yang kalian curi dari hidupku. Saras menatap Aris. Mas, kau bilang aku membosankan. Mungkin benar. Tapi kebosananku adalah kestabilan yang memberimu rumah. Sekarang, silakan nikmati petualanganmu di dalam sel. Lalu ia menatap Maya. Dan kau, Maya, terima kasih. Karena pengkhianatanmu, aku sadar bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Kalung berlian itu masih ada di kantor polisi sebagai barang bukti. Ambillah nanti setelah kau bebas. Mungkin 20 tahun lagi,
sebagai pengingat betapa murahnya harga persahabatanmu. Saras berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang sebelum hakim menjatuhkan vonis resmi. Ia tidak perlu mendengar berapa tahun mereka akan dipenjara. Baginya, mereka sudah mati sejak ia melihat helm hitam itu di atas meja teras. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, cahaya matahari sore yang hangat menyambutnya. Angin sepau-sepau memainkan ujung rambutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Saras merasa ia bisa bernapas tanpa ada yang menyumbat dadanya. Istana pasir itu telah runtuh, tersapu oleh ombak kebenaran yang ia ciptakan sendiri. Dan di atas puing-puingnya, Saras siap membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh. Saras menyesap teh hangatnya, menikmati kesunyian yang sudah lama ia rindukan. Tidak ada lagi dering telepon yang berisi ancaman dari keluarga Aris, karena setelah seluruh aset Aris disita untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, mereka menghilang ke kota kecil, mencoba bertahan hidup dengan sisa-sisa apa yang mereka miliki tanpa berani lagi mengusik Saras. Ia melirik surat kabar yang tergeletak di meja kayu sampingnya. Di kolom berita hukum, ada artikel kecil tentang vonis akhir. Aris dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara Maya mendapatkan 10 tahun karena terbukti melakukan penggelapan dana secara sistematis. Rendra kehilangan izin praktiknya dan harus mendekam selama 4 tahun. Saras melipat koran itu dan membuangnya ke tempat sampah. Berita itu tidak lagi memicu emosi apapun dalam dirinya. Tidak ada kegembiraan yang meluap, tidak juga kesedihan. Hanya ada rasa lega yang hambar, seperti rasa sembuh setelah sakit yang sangat panjang. Ibu Saras, anak-anak sudah siap di aula bawah. Sebuah suara lembut memecah lamunannya. Itu adalah Laras, asisten barunya. Seorang wanita muda yang cerdas dan tulus, yang Saras temukan di sebuah panti asuhan tempat ia dulu sering memberikan donasi. Laras tidak memiliki agenda tersembunyi, ia hanya ingin bekerja dan belajar. Terima kasih, Laras. Saya akan segera turun, jawab Saras dengan senyuman yang kini terasa sangat ringan di wajahnya. Saras berjalan menuruni tangga kayu. Aula bawah bangunan itu kini dipenuhi oleh 20 anak yatim piatu yang ia asuh. Ini adalah mimpi lamanya, membangun sebuah tempat di mana anak-anak yang kehilangan pegangan hidup bisa menemukan harapan kembali. Ironisnya, pengkhianatan Aris dan Mayalah yang menjadi katalisator hingga mimpi ini terwujud lebih cepat. Jika bukan karena kejadian itu, mungkin Saras masih terjebak dalam rutinitas membosankan di butik, menjadi istri yang patuh namun tak berjiwa. Di dinding aula, tergantung sebuah foto besar. Bukan foto kemewahan, melainkan foto ayahnya yang sedang tersenyum. Di bawahnya tertulis sebuah kutipan. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Saras menghabiskan sore itu dengan mengajar anak-anak menggambar. Ia melihat jemari kecil mereka menari di atas kertas, menciptakan dunia yang penuh warna. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesetiaan orang lain yang tidak pasti, melainkan dalam ketenangan batin yang kita ciptakan sendiri. Sore harinya, sebuah mobil jeep tua masuk ke halaman yayasan. Bram turun dari mobil dengan gaya santainya yang khas. Ia membawa sebuah koper kecil dan beberapa dokumen. Masih betah di gunung, Ras? Tanya Bram sambil berjalan mendekat. Sangat betah, Bram. Udara di sini tidak mengandung racun kebohongan, jawab Saras bercanda. Bram tertawa. Ia menyerahkan koper kecil itu. Ini adalah barang-barang terakhir dari butik lamamu yang sudah terjual. Aku juga membawa dokumen pembatalan nama Aris dari semua afiliasi bisnis keluarga besarmu. Sekarang, secara hukum dan administratif, kau benar-benar bersih. Saras menerima dokumen itu. Terima kasih untuk semuanya, Bram. Tanpamu, aku mungkin masih menjadi wanita yang meletakkan makanan di teras pengkhianat itu. Kau yang melakukannya sendiri, Ras. Aku hanya menyediakan alatnya. Kau yang memutuskan untuk berani melihat kebenaran, sahut Bram tulus. Lalu, apa rencana selanjutnya? Seorang pengusaha wanita sukses sepertimu tidak mungkin hanya diam di pegunungan mengajar anak-anak menggambar, kan? Saras menatap matahari yang mulai terbenam di balik bukit, menciptakan gradasi warna jingga dan ungu yang memukau.
Aku akan kembali ke kota sesekali untuk mengurus yayasan ini dan beberapa investasi baru. Tapi aku tidak akan kembali ke Saras yang lama. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku tidak lagi takut pada kesendirian, ujar Saras mantap. Malam itu, setelah Bram pulang dan anak-anak sudah masuk ke asrama mereka, Saras berjalan sendirian menuju meja teras di depan rumah kayu tersebut. Di atas meja itu, tidak ada helm hitam yang menghantui. Tidak ada rasa cemas yang menyesakkan dada. Ia meletakkan sebuah wadah kecil berisi pasta carbonara yang ia buat sendiri untuk makan malamnya. Ia mengambil satu suapan, meresapi rasanya yang gurih dan hangat. Ternyata, rasanya jauh lebih enak saat dimakan sendiri dengan tenang, bisiknya sambil tersenyum. Saras teringat kembali hari itu, hari ketika ia berjalan menuju pintu rumah Maya dengan jiwa yang runtuh. Ia ingat suara tawa mereka. Ia ingat rasa sakit yang membuatnya ingin mati. Namun, ia juga berterima kasih pada rasa sakit itu. Tanpa runtuhnya jiwa lama tersebut, ia tidak akan pernah membangun jiwa baru yang sekuat baja ini. Ia tidak lagi datang membawa makanan untuk orang lain dengan harapan akan dicintai kembali. Ia memasak untuk dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Firasat buruk yang dulu menghantuinya telah pergi, digantikan oleh firasat baik tentang masa depan yang ia rancang sendiri. Di bawah langit bertabur bintang di Bogor, Saras akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari namun tak pernah ia dapatkan dari Aris maupun Maya, kedamaian sejati. Cerita tentang pengkhianatan itu telah selesai. Bab kelam itu telah tertutup rapat, terkunci di balik jeruji besi bersama orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Saras menutup matanya, menghirup napas panjang dan dalam. Besok pagi, ia akan bangun sebelum matahari terbit, siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya. Bab yang hanya berisi kejujuran, kekuatan, dan cahaya. Tamat.